Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil tugas lapangan kami tentang anggaran komprehensif Toko Maharani. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ihsan dengan nomor absen 4. Selanjutnya rekan saya. Saya Ratu Aisy dengan nomor absen 24. Saya Ida Fadila dengan nomor absen 26. Baik, langsung saja ke bagian sejarahnya. Pada 2016, Ibu Elsa Maharani memulai usaha pakaian muslim sebagai distributor produk orang lain atau reseller. Dari tahap ini diperoleh pengalaman penting tentang dasar pasar dan strategi pemasaran. Tahun 2019, Ibu Maharani resmi mendirikan sebagai produsen dengan brand sendiri, yaitu Maharani, fokus pada busana muslim modern. Pada tahun 2020, Ibu Maharani menerima bantuan 60 juta dari Astra untuk pembangunan tempat produksi dan 76 juta dari Kemenparekraf untuk pengadaan peralatan produksi di masa pandemi. Perkembangan selanjutnya yaitu jumlah karyawan kini mencapai 60 lebih dan dengan fasilitas produksi baru sejak 2023 yang lebih luas. Pemasaran mengandalkan platform digital seperti marketplace dan media sosial dengan jangkauan penjualan ke berbagai daerah di Indonesia. Struktur organisasi dimulai dari Ibu Maharani sendiri sebagai direktur atau owner, selanjutnya komisaris, selanjutnya Human Resource Development atau HRD, dan terbagi dua, kepala produksi langsung ke bagian produksi dan bagian gudang. Berikut adalah data penjualan toko Maharani Januari sampai Juni 2025. Pada bulan Januari terdapat penjualan sekitar 1.250 yang dibagi berdasarkan produk, yaitu gamis 450, koko 230, mukena 170, hijab 400, dan didapatkan total sesuai dengan penjualan pada bulan tersebut. Begitu seterusnya. Untuk forecast penjualan metode Lesk-Square, di sini kami menggunakan metode Lesk-Square dan sesuai dengan data penjualan sebelumnya, pada Januari 1.250 dengan metode Lesk-Square minus 5 sampai minus 3, minus 1, 1, 3, 5. Dan untuk X2 didapatkan dari hasil kuadrat minus 5, dia didapatkan 25, dan XY merupakan penjualan bulanan dikali dengan minus 5 atau sesuai dengan metode Lesk-Square tersebut. Mendapatkan hasil 250. Di sini untuk ini didapat dari total penjualan bulan Januari sampai Juni dan dibagi dengan total bulan, yaitu 1.541,67. Dan sigma XY dan untuk B didapatkan dari sigma XY atau total XY dibagi dengan total X kuadrat, yaitu 70. 261 dibagi 70 didapatkan 37. Selanjutnya itu untuk prediksi bulan Juli, Agustus sampai Desember. Di sini didapatkan angkanya yaitu prediksi X yaitu 7, 9, 11, 13, 15, 17. Dan untuk Y-nya sesuai dengan rumus yang berlaku, yaitu A ditambah B dan per X, yaitu 1.542 ditambah 37 dikali dengan prediksi 7 didapatkan 1.803 dan begitu seterusnya. Data yang didapatkan dari sebelumnya yaitu data penjualan dari Januari sampai Juni, yaitu dimulai dari Januari yaitu 450 dibagi dengan untuk X didapatkan dari metode yang sudah diterapkan, yaitu metode Lesk-Square, dan untuk X kuadrat sesuai yang didapatkan dari X kuadrat atau min 5 kuadrat didapatkan hasilnya XY yaitu 2.250.
Untuk data A, sigma Y dibagi dengan N, yaitu 3.800 dibagi dengan total bulan yang diproduksi, yaitu 6 bulan, didapatkan hasil A 633,33. Dan untuk hasil B didapatkan dari data XY dibagi dengan 70, didapatkan 25,43. Dan Y sama dengan A ditambah BX didapatkan datanya dari 633 yaitu A, dan B 25,43 di dalam kurung 7 didapatkan datanya 801. Jadi untuk data tersebut sesuai dengan prediksinya dan didapatkan data penjualan sesuai dengan prediksi Juli sampai Desember dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu anggaran penjualan berdasarkan produk. Setelah dicari prediksi tersebut, kita selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan anggaran penjualan berdasarkan produk. Di sini sudah didapatkan data penjualan per piecesnya Juli sampai Desember untuk produksi gamis, koko, mukena, dan hijab. Dan selanjutnya yaitu sesuai dengan anggaran penjualan berdasarkan daerah yang mukena adalah 30% dari jumlah penjualan. Di sini untuk anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi. Terdapat gamis yaitu persediaan awalnya 137 dan persediaan akhir 167. Begitu juga produk yang lainnya. Dan untuk anggaran produksi per 6 bulannya, penjualan 561, persediaan akhir 167, produk yang tersedia 5798, dan persediaan awal 137, dan produksi dalam 6 bulan 5.661, produksi per bulan 943. Di sini untuk anggaran produksi produk gamis didapatkan rencana penjualan yang sebelumnya sudah kita cari yaitu 811 dan persediaan akhirnya 269. Berarti untuk mendapatkan rencana produksi, rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurang jumlah kebutuhan didapatkan persediaan awal dengan metode menggunakan stabilitas produksi. Didapatkan rencana produksi 943. Begitu juga dengan produk-produk lainnya sesuai dengan perhitungan yang sama. Untuk kebutuhan bahan bakunya, di sini kami mengambil contoh salah satu produk yaitu gamis. Dengan kebutuhan bahan bakunya yaitu untuk memproduksi 943 gamis dalam 1 bulan dibutuhkan kain rata-rata 2,8 meter per gamis. Sehingga total kebutuhan adalah 278,3 meter. Untuk produksi per piecesnya dengan menggunakan stabilitas produksi berarti sama 953 sampai bawah. Dan untuk kain dan benang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh gamis tersebut yaitu 2,8 dan benang 0,02.
Untuk anggaran pembelian bahan baku, setelah dicari kebutuhan bahan baku tadi, maka didapatkan untuk kebutuhan bulan Juli 4.163 dan persediaan akhir 3.134 dan ditambah dan menjadi yang tersedia yaitu 8.097 dan dikurang dengan persediaan awal didapatkan pembelian sekitar 2.170 dengan harga 30.000 berarti dikalikan dengan harga dan didapatkan hasil 65.095.197 rupiah. Begitu juga di bulan-bulan yang lainnya. Untuk pembelian bahan baku benang dan sebelum itu pembelian bahan baku kain. Untuk pembelian bahan baku benang, kebutuhan 31 dan persediaan akhir 28. Ini untuk di bulan Juli. Ditambahkan dan tersedia 59, dikurang dengan persediaan awal, didapatkan pembelian sekitar 16, dan dikalikan dengan 30.000, dapatkan jumlah pembelian. Begitu juga di bulan-bulan berikutnya. Dan bahan baku untuk bahan baku kain, persediaan awalnya 5.127, dikurang dengan ini untuk data pencarian bahan baku kain dan benang. Baik, kita masuk ke anggaran biaya bahan baku di bagian gamis. Di bulan Juli yaitu ada kebutuhannya 3.642, lalu kita kalikan dengan harganya 30.000, maka didapat 79.260. Nah, untuk di bagian benang 2.642 dibagi kebutuhan, kita kali dengan untuk di bagian benang kebutuhannya ada 19, kita kali dengan harga 30.000, maka dapat jumlahnya 470. Jadi kita totalkan jumlah kain dan benang, maka dapat hasilnya 79.830. Begitupun untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sama halnya dengan anggaran biaya bahan baku untuk koko. Total untuk biaya bahan baku koko yaitu 26.700. Yang di bagian kanan totalnya yaitu 22.950. Untuk di bagian hijab, total yang di bulan Juli yaitu 20.520, sama dengan bulan berikutnya. Masuk ke anggaran kebutuhan bahan penolong. Di bagian gamis, kebutuhan bahan penolongnya yaitu ada resleting. Maka di bulan Juli, produksinya 943 dikali dengan surnya, maka dapat kebutuhannya 943. Begitu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, buat koko, kebutuhan bahan penolongnya yaitu ada kancing. Di bulan Juli, bagian produksinya ada 383, surnya 6, maka kita kalikan dapat kebutuhannya 2,3. Untuk di mukena yaitu ada kebutuhannya yaitu tali atau karet. Nah, di bulan Juli ada 217 dikali dengan surnya 1 yaitu kebutuhannya 217. Masuk ke anggaran pembelian bahan penolong. Di bulan Juli kebutuhannya ada 943, dikurang dengan persediaan, ditambah dengan persediaan akhir 871, dapat yang tersedia 1.814. Yang tersedia dikurang dengan persediaan awal 1.015, dikurang dapat hasilnya bagi pembelian yaitu 799. Lalu kita kalikan dengan harganya 3.000, maka totalnya itu 2.396. Untuk bahan penolong di bagian kancing juga sama, kebutuhan ditambah persediaan dapat yang tersedia dikurang persediaan awal dapat pembelian, lalu kita kalikan dengan harga,
Maka jumlah pembeliannya yaitu pada bulan Juli 571.214. Bahan penolong tali atau karetnya sama dengan tadi, kebutuhan tambah persediaan akhir dapat yang tersedia dikurang persediaan awal dapat pembelian dikali dengan harga, maka dapat jumlah pembeliannya di bulan Juli yaitu 391.111. Masuk ke anggaran biaya bahan penolong. Di bulan Juli di bagian resleting kebutuhannya ada 943, maka kita kalikan dengan harganya 3.000 dapat 2.829. Begitu dengan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Anggaran biaya bahan penolong pada pokok yaitu ada kancing. Pada bulan Juli kebutuhannya yaitu ada 2,3 dikali dengan 300, maka dapat jumlahnya 690.000. Untuk mukena, biaya bahan penolongnya ada tali dan karet. Di bulan Juli kebutuhannya ada 217, kita kalikan dengan harganya 2.000, maka dapat 434. Masuk ke anggaran jam tenaga kerja langsung di bagian gamis. Yaitu di bulan Juli produksinya ada 453. Di bagian departemen pemotongan, DLH-nya yaitu ada 25. Maka produksi dikali DLH dapat hasilnya jumlahnya 11,325. Nah, untuk departemen menjahit yaitu produksi dikali DLH-nya 15, maka dapat 67.950. Nah, untuk departemen finishing, DLH-nya ada 5, maka kita kalikan dengan produksinya, maka dapat jumlahnya yaitu 22.650. Untuk totalnya jadinya yaitu 1.019.000 rupiah. Kita masuk ke anggaran yang tenaga kerja langsung di bagian pokok. Di bulan Juli yaitu produksinya 383 dikalikan dengan DLH-nya ada 2, maka jumlahnya 7.660. Di bagian departemen menjahit produksinya 383 dikali dengan 12, maka dapat jumlahnya 45.960. Nah, di departemen finishing kita kalikan produksi dikali dengan DLH, maka DLH-nya ada 4, maka dapat jumlahnya 15.320. Maka jumlah total keseluruhannya yaitu 68.940. Di bagian mukena, anggaran jam tenaga kerja langsungnya yaitu di bulan Juli produksinya ada 217, kita kalikan dengan DLH-nya 3, di bagian departemen pemotongan dapat 6.510. Nah, di bagian departemen menjahit produksi dikali DLH-nya maka dapat jumlahnya 21.700. Di bagian finishing produksi dikali DLH, DLH-nya ada 3, maka total jumlahnya itu 6.510. Maka total keseluruhannya ada 34.720. Masuk ke anggaran jam tenaga kerja langsung bagian hijab. Di bulan Juli produksinya ada 453, kita kalikan dengan DLH-nya di bagian departemen pemotongan yaitu jumlahnya 4.530. Di bagian departemen finishing jumlahnya ada 18.120. Di bagian departemen menjahit jumlahnya ada 18.120. Di bagian departemen finishing jumlahnya 9.060. Maka total keseluruhannya ada 31.710. Masuk ke bagian gamis. Di bulan Juli produksinya ada 453. Dikalikan di bagian departemen pemotongan tarifnya ada 17.000, maka jumlahnya 7.701. Nah, di bagian departemen menjahit tarifnya ada 16.000, kita kalikan dengan produksi, maka dapat 7.248. Nah, di bagian departemen finishing tarifnya ada 15.000, kita kalikan dengan produksi, maka dapat jumlahnya 6.795. Nah, jadi jumlahnya
Total keseluruhannya ada 21.744. Anggaran biaya tenaga kerja langsung di bagian pokok yaitu pada bulan Juli produksinya ada 383 kita kalikan dengan tarifnya di bagian departemen pemotongan ada 17.000 maka jumlahnya 6.511. Nah di bagian departemen produksi jumlahnya ada 6.128.000. Di bagian departemen finishing ada 5.745. Maka total keseluruhannya yaitu 18.384. Masuk ke anggaran biaya tenaga kerja langsung di bagian Bupana. Pada bulan Juli yaitu produksinya ada 217. Tarif di Departemen Pemotongan ada 17.000. Maka jumlahnya yaitu 3.689. Di bagian Departemen Produksi yaitu jumlahnya ada 3.255. Di bagian Departemen Finishing sama 3.255. Maka jumlahnya yaitu 10.999. Di bagian anggaran biaya tenaga kerja langsung di bagian hijab yaitu di bulan Juli produksinya ada 453 dikalikan dengan tarifnya maka dapat jumlahnya 7.701. Departemen produksi jumlahnya 7.248. Departemen finishing 6.795. Maka dapat jumlahnya 21.744. Mungkin kita lanjutkan di sesi Zoom berikutnya. Dikarenakan waktu meeting 3 menit. Oke. Nah, udah boleh lanjut dah. Oke, selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya overhead pabrik. Di sini terdapat ada mesin produksi, gedung, kendaraan dan juga peralatan pabrik. Nah, mesin produksi ini memiliki beberapa mesin dengan contohnya seperti ada mesin obras, mesin pasang kancing rivet, mesin lubang kancing, mesin jahit dan juga mesin potong. Kalau yang peralatan pabriknya ada setrika uap. Harga perolehan mesin obras yaitu ada 4 juta, mesin pasang kancing 9 juta, mesin lubang kancing 8 juta, mesin jahit 7 juta, mesin potong 5 juta, dan harga perolehan gedungnya 350 juta, kendaraannya 150 juta, dan setrika uapnya 3.500.000, yang totalnya seluruhnya 536.500.000 rupiah. Toko Maharani ini mempunyai mesin obras sebanyak 4, mesin pasang kancing 2, mesin potong kancing 2, mesin jahit ada 12, mesin potongnya 7, gedungnya ada 2, terus kendaraannya 1, setrika uapnya ada 4, jadi total semua menjadi 34. Nah, total perolehan di sini dapatnya 16 juta ini dari harga perolehan dikali unit. Begitupun sama cara mencarinya dan jumlahnya menjadi 1.033 juta. Nah, untuk umur ekonomis mesin ini contohnya kayak mesin obras 10 tahun, mesin pasang kancing dan lubang kancing 12 tahun, mesin jahit dan mesin potong 10 tahun. Kalau gedung 20 tahun, kendaraan juga 20 tahun, sedangkan peralatan pabrik 5 tahun.
Dapatnya penyusutan per tahun ini yaitu dari total perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi jumlahnya 61.633.333 rupiah. Lalu di sini kita diferensiasikan nih, di sini ada gedung. Nah, jadi gedung ini 35 juta. Ya, 35 juta, sedangkan mesin produksi 16 juta 16 juta di sini depresiasi ini kita dapat dari penyusutan per tahunnya ya, yang bagian gedung. Terus yang bagian mesin produksi itu kita totalin yang penyusutan per tahun mesin produksi dapatnya 16.333.333 rupiah. Sedangkan kendaraan 7.500.000, yang peralatan pabrik 2.800.000. Nah, di sini biaya listriknya yaitu 3 juta per bulan dikali 12 dikali setahun. Makanya 36 juta. Dan biaya pemeliharaan aset tetapnya senilai 2 juta. Lanjut. Kita masuk ke anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap nih. Di sini ada departemen pemotongan, departemen menjahit, departemen finishing, dan juga departemen pengantarannya. Yang akan kita depresiasi itu yaitu ada gedung, mesin, kendaraan, dan juga peralatan pabrik. Nah, dari mana hasil 9 juta ini, yaitu dari harga dari penyusutan per tahun gedung dibagi dengan luas lantai departemen pemotongan, terus dikali kita ulang lagi. Dapatnya dari luas lantai departemen pemotongan 200 dikali dengan jumlah luas lantai per departemennya 750. Jadi 200 dibagi 750 dikali dengan penyusutan per tahun gedung tersebut. Maka hasilnya dapatlah 9.033 sekian. Caranya juga sama seperti untuk departemen menjahit, finishing, dan juga pengantaran. Begitupun di bagian mesin produksi. Di sini di mesin produksi ini kita memakai dengan waktu pemakaiannya. Nah, untuk departemen pemotongan ada 200 jam. Departemen menjahit 600, finishingnya 300. Jadi caranya sama dengan mencari gedung seperti yang gedung tadi. Begitupun kendaraan dan juga peralatan pabrik. Biaya listrik di sini juga sama caranya, yaitu dengan biaya listrik per departemen itu berapa dibagi dengan jumlahnya dikali dengan total biaya listrik per tahunnya.
Caranya juga sama ke bawah, yang hasilnya jumlahnya 3.600.000. Sama juga dengan carinya dengan biaya pemeliharaan. Ya, biaya pemeliharaan di sini kita menggunakan persentase penggunaan aset yang dipelihara. Kalau yang untuk departemen pemotongan ada 35%, departemen menjahit 45%, departemen finishing tidak ada. Untuk departemen pengantarannya 20%. Lanjut ya. Kita masuk ke anggaran alokasi biaya depresiasi aset tetap. Di sini BOP sebelum alokasi ini kan ini untuk depresiasi departemen gedung yang pertama. Jadi kita masukin BOP sebelum alokasinya. Di sini ada departemen pemotongan, departemen menjahit, dan departemen finishingnya. Dan ada juga departemen pengantaran. Totalnya di sini semuanya 35 juta. Nah, yang pertama itu alokasi departemen pengantaran ke departemen pemotongan. Caranya yaitu departemen pemotongan. Caranya yaitu luas lantai departemen pemotongan dibagi dengan kita tambahin dulu nih luas lantai departemen pemotongan sama departemen menjahit dan juga departemen finishingnya. Baru tutup lorong baru dikali dengan biaya departemen pengantarannya. Maka dapat hasilnya Rp666.667. Selanjutnya ke alokasi departemen. Caranya juga sama seperti alokasi ke departemen pemotongan. Jadi cara pemotong, departemen menjahit, dan departemen finishing itu caranya juga sama. Di sini BOP setelah alokasi dari departemen jasa ini berarti kita tambahin ke bawah, dapatlah di departemen pemotongan 10 juta, departemen menjahitnya 17.500.000, departemen finishingnya 7.500.000. Sedangkan yang di departemen jasanya hasilnya sama. Berarti itu balance ya. Baiklah, caranya juga sama nih dengan departemen depresiasi mesin produksi, yang kendaraan, sama peralatan pabrik. Caranya juga sama ke bawah. Oke, kita lanjut. Dan di sini kita mencari anggaran alokasi biaya listriknya. Di sini kita masukin juga BOP sebelum alokasinya per departemennya.
Kenapa di sini hasilnya 0? Karena departemen jasanya juga nggak ada di bagian biaya alokasi di bagian alokasi biaya listriknya. Makanya di sini hasilnya dialokasi departemen dari biaya listrik ke pemotongan, ke menjahit, ke finishing, makanya 0. Seperti itu. Kita lanjut ke anggaran alokasi biaya pemeliharaan aset tetapnya lagi. Di sini juga sama caranya, yaitu di bagian alokasi departemen pemotongan, hasilnya berarti dari persentase departemen pemotongan. Nah, dibagi, nah kita tambahin nih presentasi departemen pemotongan, departemen menjahit, dan juga departemen finishing. Baru dikali dengan BOP sebelum alokasi departemen jasanya. Caranya juga sama seperti yang di atas. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya anggaran rekapnya, kalkulasi biaya overhead pabrik. Nah, di sini kita rekap nih semua yang kita cari-cari tadi. Jadi total biaya depresiasi untuk departemen pemotongan senilai Rp7.559.667. Departemen menjahit Rp31.419.091. Sedangkan pada departemen finishing Rp12.694.545. Di sini kita masukin juga tadi kan ada juga biaya listrik dan juga biaya pemeliharaan aset tetapnya. Nah, angka yang kita dapatin tadi dengan cara sebelumnya kita rekap di sini, lalu dijumlahin. Jadi dijumlahin total biaya depresiasi dijumlahin dengan biaya listrik dan juga biaya pemeliharaan aset tetapnya per departemennya. Kita jumlahin, dapatlah totalnya Rp19.676.076 di bagian departemen pemotongan. Sedangkan departemen menjahit totalnya Rp34.033.746. Sedangkan departemen finishing Rp13.523.512. Dan di departemen jasanya 0. Jadi total BOP depresiasi produksi ini semuanya Rp134.496.667. Kita lanjut. Masuk ke anggaran pembebanan BOP ke setiap produknya. Di sini kan tadi ada produknya gamis, koko, mukena, dan hijab. Nah, di bagian ada kan tadi ada departemen nih, departemen pemotongan, departemen menjahit, dan juga departemen finishing. Di sini kita mendapatkan DLH ini dari anggaran jam tenaga kerja langsungnya.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Rahadatul tadi, dan juga begitupun dengan departemen menjahit dan juga departemen finishing. Di bagian total di paling ujung ini kita mendapatkan DLH ini dengan menambah DLH departemen pemotongan, departemen menjahit, dan juga departemen finishingnya. Nah, kalau yang di BOP yang bagian totalnya ini, hasilnya itu berarti yang telah kita cari sebelumnya tadi, total BOP departemen produksi ini, berarti DLH semua departemen ini dibagi dengan jumlah DLH-nya, total jumlah DLH per produknya dijumlahin yang dengan 20.331, berarti 6.119 dibagi dengan 20.331 dikali dengan total BOP departemen produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya hasilnya dapatlah 40.441.406 rupiah. Hasilnya juga bersama ke bawah, lalu ditotalkan semuanya, hasilnya dapat 134.496.697 rupiah. Kita lanjut. Nah, di sini baru bikin anggaran pembebanan BOP ke produk gamis. Nah, di sini produk gamis kita bikin waktunya pada bulan apa aja, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang DLH ini juga kita ambil dari anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, cara mencari BOP yang di bagian departemen pemotongan ini yaitu DLH bulan Juli 113 dibagi dengan total DLH 6 bulan ini, berarti 680, dikali dengan jumlah BOP departemen pemotongan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, maka hasilnya dapat 748.915. Dan juga ditotalkan menjadi 4.939.50 rupiah. Begitupun hasilnya dengan departemen menjahit dan juga departemen finishing. Nah, untuk total bagian ujung ini tinggal ditambahin DLH departemen pemotongan ditambah dengan DLH departemen menjahit ditambah dengan DLH departemen finishing. Untuk BOP-nya juga tinggal ditambahin aja. Ya, caranya sama dengan boleh lanjut. Nah, di sini pokok sama dengan caranya di dalam gamis. Lanjut lagi. Mukanya juga sama dan juga lanjut. Hijabnya juga sama. Caranya juga sama. Oke, lanjut kita masuk ke harga pokok produksi. Di sini kita membahas anggaran harga pokok produksi
eh, toko Maharani ini. Tentunya untuk membuat HPP-nya ini kita bikinnya kan per bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, kita jumlahin lah, ya kita masukin biaya bahan baku langsungnya pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. BTKL-nya juga seperti itu, dan BOP-nya juga kita masukin semuanya ke sini, lalu kita tambahin. Dapatlah total harga pokok produksinya 49 juta 4.274 rupiah. Tinggal ditotalin ke bawah, dapat hasilnya di bagian total paling ujung 259 juta 37.974 rupiah. Nah, total harga pokok produksi ini untuk dapat mencari harga pokok produksi per produknya, kita bagi dengan berapa produksi, berapa unit pada bulan tersebut yang diproduksi. Di bagian bulan Juli sama ya, per bulannya ada 453 unit. Maka harga HPP per produknya dapatlah 110.390 rupiah. Di sini mencari persediaan produk jadi awal ini yaitu dari harga pokok produksi per produknya dikali dengan jumlah anggaran produksi bulan Juli. Begitupun dengan bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sedangkan yang tersedia di sini 56.463.364 ini hasilnya dari total harga pokok produksi tadi yang 49 juta ditambah dengan persediaan pekerja di awal. Nah, dapatlah yang tersedia. Caranya juga sama sampai bulan Desember. Sedangkan yang produk jadi akhir berarti harga pokok produksi per produk dikali dengan anggaran produksi yang produk jadi akhirnya juga. Nah, maka hasilnya juga dapat 10.108.570 rupiah. Nah, maka harga pokok penjualannya kita dapat 46 juta ini berarti dari barang produk yang tersedia dikurang dengan persediaan produk jadi akhir. Nah, dapatlah harga pokok penjualannya 46 juta. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan per produknya, kita bagi juga dengan penjualan per unitnya. Penjualan per unit bulan Juli itu ada 428 produk, yang bulan Agustus 437, September 447, Oktober 466, November 466, dan Desember 475. Berarti harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan per unitnya, maka dapat harga pokok penjualan per produk. Lanjut kita masuk ke anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi. Kita masukin di sini, kita masukkan penjualan pada bulan Juli, penjualan pada bulan Agustus, penjualan pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Di sini kita lihatnya di anggaran penjualannya. Kita masukin per bulannya, terus
Sebentar. Oh, mohon maaf sebelumnya tadi anggaran HPP itu kita carinya kan pakai produk tuh ada produk gamis, koko, dan mungkin ada juga hijab. Nah, maka di anggaran laba rugi ini, harga pokok penjualan ini kita tambahin per, per bulan per produk tersebut. Kalau di gamis kita tambahin Juli, kita tambahin Juli gamis, Juli koko, Juli gorengan, dan Juli hijab gitu. Harga pokok penjualannya ya. Sama caranya juga sama dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, maka kita dapat laba kotornya yaitu penjualan dikurang dengan harga pokok. Dapatlah laba kotornya di bulan Juli ini 11.197.933 rupiah. Nah, caranya juga sama ya sampai bulan Desember. Nah, apa saja kita kurangi dengan beban-bebannya nih. Bebannya apa saja? Ada beban sewa, beban listrik, dan juga beban gajinya. Nah, beban sewanya di sini untuk beban sewanya ada 12 juta. Kalau beban listriknya 21.600.000 dan beban gajinya 360.355.000. Nah, berarti ini dibagi dengan 6 bulan. 12 juta dibagi 6 bulan, makanya per bulan itu ada 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Begitupun dengan beban listrik dan beban gaji dibagi dengan 6 bulan. Maka dapatlah laba bersih untuk bulan Juli yaitu 45.468.756 rupiah. Begitupun sampai bulan Desember. Oke, kita lanjut ke anggaran kas. Anggaran kas di sini untuk bulan Juli ini saldonya kan di sini 15 juta. Nah, di sini ada penerimaan. Untuk anggaran kas ini kan caranya ada penerimaan mendapatkan saldo akhirnya itu dari saldo awalnya dikurang ditambah dengan penerimaan kasnya dikurang dengan pengeluaran kas. Jadi caranya di bulan Juli ini kan saldo awalnya 15 juta nih. Nah, untuk penerimaan kasnya itu ada penjualan tunai dan juga total penerimaan kas. Penjualan tunainya ini kita lihat di anggaran laba rugi. Penjualannya tadi berapa? Dapat di bulan Juli ini kan 325 juta. Nah, kalau di pengeluaran kasnya ini ada biaya apa sih tadi? Biaya gaji, listrik, biaya pemeliharaan. Nah, kita jumlahin yang ketiga itu juga dapat 76 juta. Nah, dapatnya 274 juta ini berarti dari saldo awal ditambah dengan total penerimaan kasnya dikurangi dengan total pengeluaran kasnya. Berarti kenapa yang dulu di bulan Agustus 274 juta kita ambil dari saldo akhir pada bulan Juli. Nah, begitupun caranya sama untuk yang di bulan September kita ambil juga saldo awalnya tersebut dari saldo akhir pada bulan Agustus. Begitupun sampai bulan Desember. Oke, kita lanjut ke anggaran neraca.
di anggaran receh ini kan ada aktiva dan juga pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Di pasiva itu ada utang lancar, ekuit dan juga ekuitasnya. Pas di bank kas di bank kita itu ada senilai 4.214.214.753. Nah, dan persediaan barang dagangnya ini kita ambil dari, kita lihat di HPP kita ambil di HPP per produk tersebut ditambahin semuanya di bagian gamis, pokok, mukena, dan juga budgetnya. Pada persediaan barang dagangnya. Lalu kita tambahin maka dapat total aktiva lancarnya 4.274 juta sekian. Bagian aktiva tetapnya di gedung tadi kan ada 700 juta tuh. Kita lihat juga di anggaran BOP. Di anggaran BOP-nya. Ya, di anggaran BOP. Akumulasi penyusutan gedungnya ada 315 juta. Mesinnya juga kita lihat di anggaran BOP tadi senilai 169 juta. Akumulasi penyusutan mesinnya 65 juta sekian. Kendaraannya kita juga lihat di BOP tadi 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan ada 25 juta. Ini ya, peralatan kantornya juga lihat tadi di BOP juga. Dan akumulasi penyusutan peralatan ini senilai 11.200.000. Ini lanjut di link berikutnya aja. Di link berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke berarti total aktiva tetapnya senilai 615 juta 633.334 rupiah. Nah, total aktiva ini berarti kita totalin total aktiva lancar dan juga total aktiva tetapnya. Dapatlah 4.850.440.208 rupiah. Di sini pasifa di sini utang dagangnya nggak ada. Jadi kalau modalnya ini berarti dari total aktiva ini dikurang dengan utang dapatlah 4.890 karena nggak ada jadi sama ya angkanya. Nah, dapatlah total ekuitasnya, total pasifanya juga 4.890.440.000 dan 208 rupiah. Berarti balance antara aktiva dan juga pasifanya. Baik,
mungkin sekian dari penampilan kelompok 1 tentang tugas lapangan anggaran komprehensif. Semoga pemaparan yang telah kami berikan memberikan penjelasan yang cukup untuk pemahaman teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.